Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Royati Yulianti dengan NIK 2205526002. Saya dari jurusan Ekonomi dan Bisnis Universitas Unisbank Stikubang Semarang. Pada kali ini saya akan menyampaikan mempresentasikan materi dari fungsi audit pemasaran yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwinugroho. Dan kali ini materi yang saya bawakan saya ambil dari buku IPK Bayangkara. Audit pemasaran. Audit pemasaran adalah pengujian yang komprehensif, sistematis, independen, dan dilakukan secara periodik terhadap lingkungan pemasaran, tujuan, strategi, dan aktivitas perusahaan atau unit bisnis untuk menentukan peluang dan area permasalahan yang terjadi serta merekomendasikan rencana tindakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. Audit fungsi pemasaran itu sendiri merupakan pengujian yang sistematis dan terdokumentasi terhadap bagaimana perusahaan menentukan bauran pemasarannya dan apakah bauran pemasaran tersebut secara efektif dapat mencapai tujuan pemasaran dan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Fungsi pemasaran melibatkan kebijakan penting dalam bauran pemasaran untuk mencapai tujuan pemasaran. Kebijakan tersebut meliputi kebijakan produk, kebijakan periklanan, promosi, dan publikasi. Kemudian ada kebijakan saluran distribusi dan kebijakan harga. Kebijakan produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk menarik perhatian pembeli, pemakai, atau konsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. 3 tingkatan produk itu sendiri meliputi produk inti yang menyangkut manfaat inti yang dibeli konsumen ketika memperoleh produk. Kemudian yang kedua ada produk aktual yang meliputi komponen modal, tampilan nama, merek, pengemasan, dan ciri-ciri produk lainnya yang berkombinasi memberikan manfaat produk. Yang ketiga, produk tambahan yang meliputi pelayanan dan pemanfaatan tambahan yang diperoleh konsumen yang dibangun di sekeliling produk inti dan produk aktual. Keputusan lini produk. Lini produk merupakan sekelompok produk yang berkaitan erat karena memiliki fungsi yang sama, dijual untuk kelompok pelanggan yang sama, dipasarkan melalui saluran distribusi yang sama, atau berada dalam rentang harga tertentu. Keputusan lini produk mencakup beberapa keputusan penting yang berkaitan dengan rentang lini produk, merentangkan lini produk, mengisi lini produk, modernisasi lini produk, dan menetapkan tampilan lini produk. Keputusan bauran produk merupakan himpunan sebuah lini produk dan barang yang ditawarkan penjual kepada pembeli. 4 dimensi bauran produk meliputi keluasan, kepanjangan, kedalaman, dan konsistensi. Kebijakan harga. Harga adalah uang dibebankan untuk sebuah barang atau jasa atau jumlah nilai yang konsumen pertukarkan untuk mendapatkan manfaat dari memiliki atau memanfaatkan suatu barang atau jasa.
Tujuan pemasaran yang berpengaruh terhadap kebijakan harga diantaranya yaitu kelangsungan hidup produk. Tujuannya mengutamakan kemampuan perusahaan bertahan dalam persaingan. Yang kedua, memaksimalkan laba saat ini. Tujuannya untuk menekankan pada pencapaian laba yang tinggi. Yang ketiga, kepemimpinan pangsa pasar, mengutamakan keunggulan pasar baik melalui kualitas produk, pelayanan, dan penekanan pada memaksimalkan kepuasan pelanggan. Yang keempat, tujuan lain. Harga juga bisa ditetapkan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran lainnya. Bauran pemasaran. Menurut Clotter Armstrong, bauran pemasaran adalah perangkat pemasaran yang baik meliputi produk, penentuan harga, promosi, distribusi, digabungkan untuk menghasilkan respon yang diinginkan pasar sasaran. Manfaat bauran pemasaran yaitu menentukan efektivitas pemasaran dan laba atas investasi. Yang kedua, membangun wawasan yang efektif tentang tren dan variabel masa depan. Yang ketiga, mengelola dan mengalokasikan anggaran yang efektif. Yang keempat, pengelola kualitas data dari berbagai saluran sumber dan sistem. Selanjutnya ada strategi bauran pemasaran. Bauran pemasaran merupakan seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan pemasaran di pasar sasarannya. Bauran pemasaran dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok yang dikenal dengan istilah 4P. Yang pertama adalah produk, price, promotion, place. Place itu sendiri sama juga dengan saluran distribusi. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Sedangkan price atau harga menentukan harga merupakan aspek penting dalam kegiatan bauran pemasaran. Karena hal ini menentukan laku tidaknya produk atau jasa yang ditawarkan. Kemudian ada promosi. Promosi merupakan salah satu variabel strategi bauran pemasaran yang sangat penting untuk membuka pangsa pasar yang baru atau memperluas jaringan pemasaran. Kemudian ada place. Place itu sendiri sama juga dengan saluran distribusi yang merupakan tempat di mana produk harus tersedia di toko fisik dan online dan bagaimana produk itu ditampilkan. Tujuan eksekutif bisnis adalah selalu menampilkan produk mereka di depan konsumen yang kemungkinan besar akan membelinya. Kemudian ada biaya. Biaya adalah dasar penentuan harga. Harga suatu produk harus mencerminkan beberapa biaya yang telah dikonsumsi untuk menghasilkan produk dan biaya untuk menyampaikan produk tersebut kepada konsumen dalam memuaskan kebutuhannya. Di samping itu, harga juga harus mencerminkan beberapa tingkat keuntungan yang diharapkan produsen dari memuaskan kebutuhan konsumen.
Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan harga. Terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi tujuan pemasaran, strategi bauran, biaya, pertimbangan organisasional. Sedangkan faktor eksternal meliputi sifat pasar, persaingan, faktor lingkungan yang meliputi ekonomi, reseller, dan lain-lain. Faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor di luar kegiatan perdagangan yang berpengaruh terhadap penetapan harga produk. Sifat dan permintaan pasar, harga suatu produk sangat dipengaruhi oleh jenis pasar di mana produk tersebut dipasarkan. Pada pasar persaingan sempurna, di mana banyak terdapat pembeli dan penjual yang sama-sama memiliki pengetahuan yang memadai tentang kondisi pasar. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Kemudian ada harga dan tawaran pesaing. Harga dan penawarannya dilakukan perusahaan harus secara cermat merespon harga dan penawaran pesaing. Konsumen tidak akan membeli suatu produk dengan harga yang lebih tinggi jika produk tersebut tidak memberikan manfaat lebih kepada penggunanya. Sedangkan faktor lingkungan lainnya, terdapat beberapa faktor lingkungan sangat berpengaruh pada penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan. Pendekatan penetapan harga umum. Harga pada dasarnya dibentuk oleh titik ekstrim, yaitu biaya produk menentukan titik harga terendah dan persepsi konsumen terhadap nilai produk menentukan plafon titik harga tertinggi. Pendekatan penetapan harga meliputi penetapan harga biaya plus, yaitu menetapkan harga dengan cara menambahkan markup standar terhadap produk. Kemudian ada penetapan harga impas, break even, yaitu menetapkan harga untuk mencapai titik impas atas biaya produksi dan memasarkan produk atau untuk menghasilkan laba yang diinginkan. Kemudian ada penetapan harga berdasarkan persepsi nilai. Penetapan harga berdasarkan persepsi nilai pembeli terhadap nilai produk, bukan berdasarkan biaya. Kemudian ada penetapan harga going rate. Menetapkan harga berdasarkan harga pesaing utama, bukan atas biaya produk atau permintaan perusahaan. Penetapan harga tender. Penetapan berdasarkan dugaan perusahaan tentang berapa besar harga yang akan ditetapkan pesaing, bukan biaya dan permintaannya. Kebijakan produk. Kebijakan produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk menarik perhatian pembelian, pemakai, atau konsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Dalam kebijakan produk terdapat dua metode. Ada metode price skimming. Metode price skimming menetapkan harga yang tinggi
bertujuan untuk mengembalikan biaya secepat mungkin. Jika dalam jangka panjang tidak bertahan, harga akan diturunkan. Metode ini cocok pada kondisi permintaan yang diharapkan relatif tidak elastis, inelastis terhadap harga, sehingga pelanggan tidak begitu sensitif terhadap harga. Yang kedua, perusahaan sulit memprediksi penghematan biaya yang seharusnya dicapai pada volume penjualan yang tinggi. Perusahaan tidak memiliki banyak sumber daya untuk membiayai pengeluaran modal yang besar untuk memproduksi pada volume yang tinggi dengan profit margin yang rendah pada awalnya. Sedangkan pada metode price penetration, penetapan harga yang rendah untuk memaksimalkan kuantitas penjualan. Pada metode ini sangat cocok pada kondisi yang pertama, permintaan atas produk sangat elastis dari perubahan harga, di mana pelanggan sangat sensitif dan meningkatkan pembeliannya secara signifikan pada harga yang rendah. Yang kedua, penurunan harga yang besar diharapkan dapat mencapai dari peningkatan volume penjualan. Yang ketiga, produk memiliki ancaman bagi persaingan di masa yang akan datang. Kebijakan saluran distribusi. Saluran distribusi merupakan jaringan organisasi yang menghubungkan produsen dengan pengguna atau konsumen akhir. Penggunaan perantara dalam pemasaran sebagian besar disebabkan adanya keunggulan efisien dalam membuat barang tersedia dan mudah diperoleh di pasar dalam jumlah dan waktu yang tepat. Kemudian ada fungsi distribusi. Fungsi penting yang dilaksanakan oleh saluran distribusi dalam arus pemasaran meliputi fungsi-fungsi informasi yang berisi pengumpulan dan penyebaran informasi riset, pemasaran mengenai pelanggan, pesaing, dan pelaku lain, serta kekuatan dalam lingkungan pemasaran potensial dan yang ada saat ini. Yang kedua ada promosi. Promosi itu sendiri berisi pengembangan dan penyebaran komunikasi persuasif mengenai penawaran yang dirancang untuk menarik pelanggan. Yang ketiga, ada negosiasi, di mana usaha untuk mencapai persetujuan akhir tentang harga dan persyaratan lain sehingga transfer kepemilikan dapat dilakukan. Yang keempat, ada pemesanan yang berisi komunikasi terbalik dari anggota saluran pemasaran dengan produsen mengenai minat untuk pembeli. Kemudian ada pembiayaan. Adanya pembiayaan ini perolehan dan alokasi dana yang dibutuhkan untuk membiayai persediaan pada tingkat saluran pemasaran yang berbeda. Kemudian yang keenam, pengambilan resiko. Asumsi resiko yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi pemasaran tersebut. Yang ketujuh ada pemilikan fisik. Kesinambungan penyimpanan dan pergerakan produksi fisik dari bahan
baku sampai pelanggan akhir. Kemudian yang ke-8 ada pembayaran. Transfer kepemilikan yang sebenarnya dari satu organisasi atau orang ke organisasi atau orang lain. Dan yang terakhir ada hak milik, yang meliputi transfer kepemilikan yang sebenarnya dari satu organisasi maupun individu ke organisasi maupun individu lainnya. Berbagai lembaga badan yang terlibat dalam saluran distribusi saling terkait dan berhubungan sebagai sebuah sistem bersama-sama mendistribusikan produk kepada penggunanya. Dalam menjalankan fungsi ini, ada beberapa aktivitas yang dilakukan organisasi, saluran, hingga produk dapat dinikmati oleh konsumen sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Pada saat yang tepat, aktivitas-aktivitas tersebut meliputi membeli dan menjual, yang dapat mengurangi banyaknya transaksi antara produsen dan pemakai akhir. Kemudian ada transportasi, yang dapat menghilangkan jarak antara pembeli dan penjual. Yang ketiga ada pembayaran, yang mana dapat mempermudah fungsi pertukaran. Sedangkan yang keempat ada periklanan dan promosi penjualan, yang mengkomunikasikan ketersediaan tempat dan ciri-ciri produk. Yang kelima ada penetapan harga, menetapkan basis pertukaran antara penjual dan pembeli. Kemudian ada keputusan mengenai bentuk saluran pemasaran ya. Keputusan mengenai bentuk saluran pemasaran melibatkan pertimbangan penting tentang analisa kebutuhan pelanggan, penetapan tujuan, saluran pemasaran, identifikasi alternatif saluran pemasaran utama. Yang terakhir ada evaluasi alternatif saluran pemasaran utama. Analisis kebutuhan pelanggan. Pada langkah ini, perusahaan harus memahami perilaku dan kecenderungan pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya. Apa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana pelanggan sasaran membeli produk yang ditawarkan, serta tingkat pelayanan yang diinginkan sehingga pelanggan terpuaskan. Ada variabel pelayanan yang teridentifikasi dari saluran pemasaran meliputi ukuran lot, yaitu satuan jumlah pembelian yang bisa dilakukan oleh pelanggan. Apakah pembelian dengan jumlah yang besar atau satuan? Kemudian waktu tunggu. Ukuran waktu berapa lama pelanggan menunggu dari pemesanan sampai dengan menerima barang kebutuhannya. Yang ketiga ada kenyamanan tempat. Untuk kemudahan yang dapat diberikan saluran pemasaran bagi pelanggan untuk mendapatkan produk yang dibutuhkan dan pelayanan purna jualnya. Kemudian yang keempat ada variasi produk, yaitu menunjukkan luas keanekaragaman produk yang bisa disediakan oleh saluran pemasaran. Yang kelima ada pelayanan pendukung, yaitu menunjukkan besarnya pelayanan pendukung yang disediakan saluran pemasaran itu sendiri. Eh,
Selanjutnya ada penetapan tujuan ya, penetapan tujuan dan batasan saluran pemasaran. Tujuan saluran pemasaran harus dinyatakan dalam bentuk tingkat hasil pelayanan yang ditargetkan. Karakteristik produk yang berbeda membutuhkan bentuk saluran pemasaran yang berbeda juga. Bentuk saluran pemasaran yang berbeda harus mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan jenis perantara yang berbeda. Pada akhirnya, bentuk saluran pemasaran yang dipilih harus sesuai dengan lingkungan yang lebih besar. Identifikasi alternatif saluran pemasaran utama. Pertimbangan tentang alternatif saluran pemasaran mencakup 3 variabel utama, yaitu jenis perantara, jumlah perantara, syarat, dan tanggung jawab anggota saluran pemasaran. Sedangkan jenis perantara itu sendiri menyangkut karakteristik perantara yang paling tepat untuk produk yang dipasarkan sehingga sampai kepada pelanggan dalam waktu, kuantitas yang tepat, dan kenyamanan dalam mendapatkannya. Setiap produk memiliki karakteristik pemasangan tersendiri, sehingga harus didukung dengan jenis saluran yang tepat, sehingga secara maksimal dapat memberikan kepuasan kepada pelanggannya. Selanjutnya ada jumlah perantara. Menyangkut penentuan jumlah perantara yang tepat untuk setiap saluran pemasaran. Ada tiga strategi penentuan jumlah saluran pemasaran ya yang bisa digunakan. Yang pertama ada distribusi eksekutif, yang kedua distribusi selektif, dan yang ketiga ada distribusi intensif. Yang ketiga, variabel yang ketiga, yaitu syarat dan tanggung jawab anggota saluran pemasaran. Berkaitan dengan penentuan persyaratan dan tanggung jawab dari anggota saluran pemasaran yang terintegrasi dengan perusahaan, penentuan persyaratan dan tanggung jawab ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk sampai kepada pelanggan dengan baik dan tepat waktu, serta pembagian tanggung jawab pada setiap tingkatan saluran dan perusahaan sesuai dengan kewenangannya. Ada evaluasi alternatif saluran pemasaran utama ya. Ada 3 kriteria utama yang digunakan dalam mengevaluasi saluran adalah kriteria ekonomi, kriteria kontrol, dan kriteria aditif. Dari hasil penilaian pada ketiga kriteria ini, perusahaan dapat menentukan apakah saluran pemasarannya digunakan akan dipertahankan, ditingkatkan, atau malah melepaskannya. Selanjutnya ada kebijakan periklanan, promosi, dan publikasi. Perusahaan harus mengkomunikasikan produk dan pelayanan yang disediakan kepada pelanggan atau pelanggan potensialnya, perantara, serta masyarakat umumnya untuk memberikan informasi yang tepat tentang manfaat dan keberadaan produk tersebut. Kebijakan periklanan, promosi, dan publikasi merupakan suatu bauran komunikasi pemasaran atau bauran promosi dapat terdiri atas kombinasi dari komponen bauran promosi tersebut yang meliputi pengiklanan, pemasaran langsung, promosi penjualan,
hubungan masyarakat dan publisitas, dan penjualan personal. Pengiklanan itu sendiri mencakup semua bentuk presentasi non-personal dan promosi ide, barang, atau jasa oleh sponsor yang ditunjuk. Kemudian ada pemasaran langsung, menggunakan surat, telepon, dan alat penghubung non-operasional lainnya untuk berkomunikasi dengan atau mendapat respon dari pelanggan dan calon pelanggan tertentu. Yang ketiga ada promosi penjualan, yang merupakan insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau membeli produk atau jasa. Yang keempat ada hubungan masyarakat dan publisitas. Berbagai program yang dirancang untuk mempromosikan dan atau melindungi citra perusahaan atau produk individualnya. Yang terakhir ada penjualan personal, merupakan interaksi langsung antara satu atau lebih calon pembeli dengan tujuan melakukan penjualan. Selanjutnya, yaitu mengembangkan komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah proses transmisi ide, pemikiran, atau informasi dari mengirim pesan komunikator kepada penerima pesan yang menghasilkan hubungan atau timbal balik positif bagi kedua belah pihak. Mengembangkan komunikasi efektif. Mengembangkan suatu bauran promosi yang efektif mencakup tahap-tahap berikut ini. Yang pertama, ada mengidentifikasi audiens sasaran. Yang kedua, menentukan tujuan komunikasi. Yang ketiga, merancang pesan. Yang keempat, memilih saluran komunikasi. Yang kelima, mengalokasikan total anggaran promosi. Yang keenam, memutuskan bauran promosi. Yang ketujuh, mengukur hasil promosi. Dan yang kedelapan, mengelola dan mengkoordinasikan seluruh proses komunikasi pemasaran. Mengidentifikasi audiens sasaran. Perusahaan harus mengidentifikasikan terlebih dahulu siapa audiens sasaran dari produk yang dipasarkan. Apakah pembeli potensial dari produk yang dipasarkan pemakai saat ini, orang yang memutuskan pembelian atau mempengaruhi pembelian tersebut. Kemudian mengidentifikasi audiens sasaran komunikator pemasaran harus mulai mengenal audiens sasarannya. Audiens tersebut dapat diartikan sebagai calon pembeli, produk pemasaran pembeli saat ini, penentu keputusan, atau pihak yang mempengaruhi. Audiens dapat terdiri dari individu, kelompok, masyarakat tertentu, atau masyarakat umum. Maka dari itu, langkah pertama adalah identifikasi karakter dan keinginan audiens sasaran. Langkah kedua adalah menganalisis citra dan langkah ketiga adalah menganalisis seperangkat keyakinan ide yang dimiliki terhadap objek. Pendekatan analisis terbagi menjadi dua. Yang pertama, mengukur tingkat pengetahuan audiens, tingkat pengenalan terhadap objek penilaian. Yang kedua, mengukur tanggapan audiens terhadap objek penelitian. Kemudian ada menentukan tujuan komunikasi. Menentukan tujuan komunikasi
Setelah pasar dan karakteristiknya diidentifikasi, komunikator pemasaran harus memutuskan tanggapan yang diharapkan dari audiens. Tanggapan terakhir dari audiens adalah pembelian, kepuasannya tinggi, dan dari cerita dari mulut ke mulut yang baik. Namun, pembelian merupakan suatu pengambilan keputusan konsumen yang panjang. Dalam menetapkan tanggapan, apa yang dikehendaki dari audiens sasaran terdapat beberapa model, yaitu ada model AIDA, awareness, tingkat kesadaran, interest, tertarik, desire, ingin, dan action, tindakan. Yang kedua ada model hierarki efek, kesadaran, mengetahui, menyukai, preferensi, keyakinan pembelian. Kemudian ada merancang pesan. Setelah merumuskan dan mengidentifikasikan tujuan komunikasi, perusahaan merancang pesan yang akan disampaikan kepada audiens. Perusahaan merancang pesan yang akan disampaikan kepada audiens, yaitu suatu pesan harus mendapat perhatian, attention, menarik minat, interest, kemudian membangkitkan keinginan, desire, dan menghasilkan tindakan, action. Kemudian ada merumuskan suatu pesan meliputi pemecahan 4 masalah utama, yaitu isi pesan, struktur pesan, format pesan, dan sumber pesan. Isi pesan yang terdiri dari daya tarik rasional, daya tarik emosional, dan daya tarik moral. Isi pesan menyangkut apa yang akan dikatakan kepada audiens untuk menghasilkan respon yang diinginkan. Perusahaan harus mampu merumuskan isi pesan yang tepat sesuai dengan produk yang dipasarkan sehingga mendapat tanggapan yang positif dari audiennya. Proses ini merumuskan manfaat, motivasi, identifikasi, dan alasan mengapa audiens harus memikirkan atau menyelidiki produk tersebut. Dalam merumuskan isi pesan, ada 3 daya tarik yang harus diperhatikan, yaitu daya tarik rasional, yang menekankan kepada hal-hal yang bersifat rasional, mempengaruhi keputusan pembeli, audiens terhadap produk yang dipasarkan. Untuk mengoptimalkan daya tarik ini, pesan mengkomunikasikan tentang kualitas penampilan, nilai atau manfaat produk. Kemudian ada daya tarik emosional, yaitu berusaha mendorong emosi audiens mengarah yang kepada terjadinya transaksi pembelian. Kemudian ada daya tarik moral, yang mengarah isi pesan pada hal-hal yang berhubungan dengan moral, apa yang benar dan pantas. Struktur pesan yang terdiri dari penarikan kesimpulan sendiri dari penyajian argumen. Menyangkut bagaimana mengatakan pesan secara logis sehingga mudah diterima dan dipahami, serta mampu mengubah perilaku audiens yang mengarah pada terjadinya transaksi pembelian. Kemudian yang ketiga ada format pesan, yaitu mengemasan penyajian pesan melalui kualitas suara, irama, dan warna. Format pesan itu sendiri mengembangkan suatu format yang tepat terhadap pesan yang akan dikomunikasikan. Berbagai media dapat digunakan untuk menyampaikan
pesan, dan setiap media memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda dalam menjangkau audiens. Oleh karena itu, format untuk setiap media juga berbeda-beda. Dalam iklan cetakan, komunikator harus memutuskan mengenai berita utama, salinan, ilustrasi, dan kata-kata, kualitas suara, dan vokalisasi. Sementara, jika pesan disampaikan lewat televisi, hal-hal tambahan yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian, misalnya dengan bahasa tubuh, ekspresi wajah, kostum, postur tubuh, dan sebagainya, agar pesan dapat diterima dengan baik oleh audiens yang dituju. Kemudian ada sumber pesan. Menyangkut siapa yang akan ditugaskan untuk menyampaikan pesan tersebut supaya dapat diterima dengan baik. Pesan yang disampaikan oleh sumber yang menarik memperoleh perhatian yang lebih besar dan lebih lama melekat dalam ingatan audiens. Perusahaan yang menggunakan orang-orang terkenal sebagai juru bicara, mereka lebih efektif apabila melambangkan atribut produk utama. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan terkait dengan kredibilitas sumber dalam menjalankan fungsinya, yaitu keahlian, sifat dapat dipercaya, dan kesukaan. Kemudian ada yang selanjutnya adalah memilih saluran komunikasi. Saluran komunikasi yang tepat harus mengikuti usaha mengkomunikasikan produk dan pelayanan kepada audiens yang dituju. Ada memilih saluran komunikasi terdiri dari 2 jenis, personal dan non-personal. Saluran komunikasi personal, yaitu 2 orang atau lebih saling berkomunikasi langsung. Mereka mungkin berkomunikasi tatap muka langsung, lewat telepon maupun lewat surat. Saluran personal efektif karena kemungkinan oleh adanya perhatian pribadi atau umpan balik. Kemudian ada saluran komunikasi non-personal, yaitu media yang membawa pesan tanpa kontak pribadi atau umpan balik seperti media cetak, media siar, dan media tampilan. Selanjutnya adalah mengalokasikan total anggaran promosi. Mengalokasikan anggaran promosi menyangkut penetapan total anggaran promosi dan pendistribusiannya pada berbagai saluran komunikasi yang digunakan. Hal ini menyangkut keputusan yang sangat penting karena harus secara seimbang mempertimbangkan hubungan efektivitas promosi dengan kebutuhan efisiensi operasional perusahaan. Ada 4 metode yang umum digunakan dalam menetapkan anggaran promosi, yaitu metode yang dapat dijangkau. Kemudian ada persentase dan penjualan. Yang ketiga adalah keseimbangan kompetitif. Yang keempat ada metode tujuan dan fungsi. Metode yang dapat dijangkau menentukan keputusan pada ketersediaan dana yang bisa dialokasikan pada anggaran promosi. Metode ini mengabaikan peranan promosi sebagai suatu investasi dan pengaruh langsung promosi terhadap volume penjualan. Metode presentasi dari penjualan penentuan anggaran promosi sebesar prosentase tertentu dari nilai penjualan tahun lalu atau bisa juga berdasarkan harga jual produk saat ini.
Metode ini berusaha menghubungkan kemampuan promosi dengan dorongan penjualan yang dihasilkan dari promosi tersebut. Di samping itu, metode ini juga mendorong manajer untuk mencari hubungan yang optimal antara promosi, harga jual, dan laba per unit dari produk yang dipasarkan. Metode keseimbangan kompetitif menentukan anggaran promosi dengan memperhatikan anggaran promosi pesaing untuk menjaga keseimbangan bagian pasar dengan persaingan, sedangkan metode tujuan dan tugas menentukan anggaran promosi berdasarkan pada tujuan khusus dari promosi dan tugas-tugas untuk mencapai tujuan tersebut. Memutuskan bauran promosi. Menentukan bauran promosi, faktor-faktor dalam menyusun program bauran promosi itu meliputi yang pertama, menentukan jenis pasar produk, apakah merupakan barang konsumsi atau barang industri. Yang kedua, ada strategi dorong dan strategi tarik. Strategi dorong adalah kesetiaan pada merek produk manakala manapun, maka adanya pemberian bonus, hadiah, dan lain-lain kepada perantara. Sedangkan strategi tank adalah strategi tarik adalah kesetiaan pada merek produk tinggi, maka melakukan promosi kepada konsumen langsung. Yang ketiga, tahap kesiapan pembelian yang meliputi kesadaran, pengertian, keyakinan, pemesanan, dan pemesanan kembali. Yang keempat adalah tahap siklus hidup produk, meliputi perkenalan, pertumbuhan, kesiapan, dan penurunan. Keputusan bauran promosi menyangkut pencapaian tujuan pemasaran secara efektif dan efisien melalui keseimbangan di antara komponen bauran promosi. Jenis pasar ya, di sini ada jenis pasar. Kesesuaian komponen promosi dalam pembelian hasil promosi maksimal berbeda antara barang konsumsi dan barang industri. Untuk mencapai tujuan promosi secara efektif dan efisien, perusahaan barang konsumsi menetapkan urutan bauran promosi melalui dari periklanan, promosi penjualan, penjualan personal, dan hubungan masyarakat. Sementara perusahaan barang industri menentukan urutan mulai dari penjualan personal, promosi, penjualan, periklanan, dan hubungan masyarakat. Penjelasan dari strategi tarik dan strategi dorong menurut IPK Bayangkara, yaitu strategi yang diterapkan perusahaan dalam menciptakan penjualan sangat mempengaruhi bauran promosi yang akan ditentukan. Apakah perusahaan memilih strategi tarik atau strategi dorong? Keputusan tersebut sangat menentukan keputusan bauran promosi yang ditetapkan. Sedangkan strategi tarik melibatkan kegiatan pemasaran terutama iklan dan promosi penjualan yang diarahkan pada pemakai akhir untuk mendorong mereka agar pemesan produk dan perantara dan akhirnya terjadi permintaan kepada produsen. Sedangkan strategi dorong melibatkan kegiatan pemasaran produsen terutama penjualan, personal, dan promosi penjualan. Tahap kesiapan pembeli. Tahap kesiapan pembeli meliputi tahap kesadaran, pengertian keyakinan pemesanan, dan pemesanan kembali. Setiap tahapan ini memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga prioritas bauran pemasaran juga berbeda. Pada tahap kesadaran, periklanan dan publisitas biasanya memainkan peranan penting, sedangkan pada tahap pengertian periklanan,
dan penjualan personal lebih berpengaruh. Keyakinan pelanggan terutama dipengaruhi oleh penjualan personal, iklan dan promosi penjualan, pemesanan dan pelanggan, dan pemesanan kembali, terutama dipengaruhi oleh iklan yang meningkatkannya. Dari tahapan ini dapat dilihat jelas bahwa iklan dan publisitas yang efektif pada tahap awal proses keputusan membeli, penjual personal dan promosi penjual lebih efektif digunakan pada tahap-tahap berikutnya. Yang terakhir ada siklus hidup produk, di mana setiap tahapan siklus hidup produk memerlukan bauran promosi yang berbeda-beda. Pada tahap perkenalan, iklan dan publisitas memiliki efektivitas yang tinggi, kemudian diikuti oleh promosi penjualan untuk mendorong percobaan dan penjualan personal untuk memperoleh cakupan distribusi. Pada tahap pertumbuhan, semua komponen bauran pemasaran dapat diperkecil intensitasnya karena pada saat ini permintaan memiliki momentumnya sendiri melalui pembicaraan dari mulut ke mulut. Pada tahap kedewasaan, promosi, penjualan, periklanan, dan penjualan personal semakin ditingkatkan intensitasnya secara berurutan. Sedangkan pada tahap kemunduran promosi, penjualan lebih ditingkatkan, iklan dan publisitas dikurangi, dan tenaga penjualan hanya memberikan perhatian minimal pada produk tersebut. Peringkat pasar perusahaan. Pada saat merek ada di tingkat puncak, iklan lebih menguntungkan daripada promosi penjualan. Mengukur hasil promosi. Mengukur hasil promosi dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi program promosi yang telah ditetapkan. Kemudian ada mengukur hasil promosi setelah menetapkan rencana promosi. Komunikator harus mengukur dampaknya pada audiens sasaran. Hal ini mencakup penanyaan audiens sasaran, apakah mengenali atau mengingat pesan yang disampaikan, berapa kali melihatnya, hal-hal apa yang mereka ingat, bagaimana perasaan mereka terhadap pesan yang disampaikan dari perusahaan, berapa banyak mereka membeli produk, dan seberapa jauh mereka menyukainya. Nah, yang terakhir ada mengelola dan mengkoordinasikan seluruh proses komunikasi pemasaran. Berubahnya pasar massal menjadi pasar dengan ukuran yang kecil-kecil membutuhkan pendekatan yang berbeda dalam mengkomunikasikan produk perusahaan. Mengelola proses komunikasi pemasaran terintegrasi. Komunikasi pemasaran terintegrasi merupakan konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang mengakui nilai tambah rencana komprehensif. Kemudian ada mengkoordinasikan media koordinasi. Media dapat terjadi lintas dan di dalam media, tetapi pemasaran harus menggabungkan saluran komunikasi pribadi dan non-pribadi untuk mencapai dampak yang maksimum. Selanjutnya ada mengimplementasikan IMC, Integrated Marketing Communication. Manfaatnya antara lain menghasilkan konsistensi pesan lebih kuat, membantu membangun ekuitas merek, dan menciptakan dampak penjualan lebih besar. Memaksa manajemen memikirkan semua cara pelanggan berhubungan dengan perusahaan. Komunikasi pemasaran terintegritas dapat menghasilkan pesan yang lebih konsisten,
dan pengaruh penjualan yang lebih besar. Konsep ini menempatkan tanggung jawab dalam tangan seseorang untuk menyatukan pesan dan pesan perusahaan dan mereknya yang datang dari begitu banyaknya kegiatan perusahaan. Komunikasi pemasaran yang terintegrasi dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menjangkau pelanggan yang tepat dengan pesan yang tepat pada waktu yang tepat dan dalam tempat yang tepat. Nah, kesimpulan dari presentasi ini yaitu audit fungsi pemasaran merupakan pengujian yang sistematis dan terdokumentasi terhadap bagaimana perusahaan menentukan bauran pemasaran dan apakah bauran pemasaran tersebut secara efektif dapat mencapai tujuan pemasaran dan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, ada tujuan audit pemasaran untuk mendeteksi ancaman-ancaman pemasaran yang dihadapi perusahaan. Merencanakan perbaikan yang diperlukan untuk mengeliminasi ancaman tersebut. Kemudian ada manfaat audit pemasaran. Analisis mengenai lingkungan eksternal dan situasi internal, penilaian kerja masa lalu dan aktivitas sekarang. Identifikasi peluang dan ancaman masa yang akan datang. Yang keempat ada proses manajemen pemasaran, merupakan proses menganalisis peluang pasar, memilih pasar sasaran, mengembangkan bauran pemasaran, dan mengelola upaya-upaya pemasaran. Sedangkan yang kelima adalah menentukan konsumen sasaran. Yang keenam, mengembangkan bauran pemasaran. Dan yang ketujuh, mengelola upaya pemasaran. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang saya bawakan kali ini sangat bermanfaat bagi kalian semua. Saya sangat menunggu kritik dan sarannya untuk kedepannya saya dapat mempresentasikan lebih baik lagi. Sampai jumpa pada lain kesempatan dengan materi yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.